Pernah ngerasa jualan itu susah? Atau sering banget ditolak? Hari ini, kita bakal bongkar rahasia dari sebuah buku yang keren banget, yang dijamin bakal mengubah total cara pandang Anda soal jualan. Yuk kita mulai. Coba deh, renungin ini sebentar. Selama ini kan, banyak dari kita yang mikir kalau jualan itu ya agak maksa, bahkan mungkin ganggu. Tapi, gimana kalau kita balik cara pandangnya 180 derajat? Gimana kalau ternyata inti dari jualan itu adalah sebuah aksi buat ngebantu orang lain? Oke, biar gampang ngebahasnya, kita bakal pakai kerangka yang namanya piramida penguasaan penjualan. Kita mulai dari fondasi paling dasar, yaitu pola pikir. Terus kita naik ke level berikutnya, strategi biar jualan lebih banyak, lebih cepat. Dan di puncaknya, gimana caranya jualan dengan harga lebih mahal. Ini peta jalan kita buat hari ini. Baik, kita mulai dari dasar piramidanya. Bagian yang paling fundamental. Soalnya, sebelum kita ngomongin soal teknik dan strategi macam-macam, fondasinya ini harus benar-benar kuat dulu. Dan semuanya itu, ya, berawal dari pola pikir. Nah, ini dia nih filosofi intinya. Jualan itu bukan soal ngambil duit orang, tapi soal ngasih solusi. Coba deh lihat gini, waktu ada orang lapar, penjual nasi Padang itu ngebantu. Waktu ada orang yang lagi cari kado, penjualnya itu ngebantu. Jadi, jualan itu adalah sebuah misi untuk memberikan solusi. Jadi, pergeseran yang paling krusial itu terjadi di sini, di dalam kepala kita. Dari yang tadinya ngelihat jualan sebagai sesuatu yang susah dan nyebelin, menjadi sebuah misi yang seru dan mulia. Kenapa? Ya karena kita ngebantu orang lain. Dan percaya deh, pas pola pikir ini udah kepasang, energi Anda pas jualan bakal berubah drastis. Beda banget rasanya. Oke, fondasi udah kuat nih. Sekarang, kita naik ke level berikutnya. Gimana caranya biar jualan kita makin banyak? Kita akan bedah 3 rahasia spesifik buat ngelipat gandain volume penjualan Anda. Coba deh, perhatiin es krim ini. Murah banget ya kan? Kayaknya dari dulu harganya segitu-gitu aja, seolah-olah kebal sama inflasi. Nah, pertanyaannya nih, emang McDonald's beneran cari untung dari es krim ini? Atau jangan-jangan ada tujuan lain di baliknya? Jawabannya ada di konsep yang jenius banget ini, traffic generator. Es krim cone itu tuh pancingannya. Tujuannya bukan buat dapat untung gede dari es krimnya, tapi buat narik orang biar datang. Begitu orang udah di dalam, kemungkinan besar kan mereka nggak cuma beli es krim, betul? Mereka beli kentang goreng, burger, atau malah paket komplitnya. Nah, disitulah keuntungan yang sebenarnya. Rahasia kedua adalah lemming effect. Ini psikologi dasar manusia yang kuat banget. Kita itu cenderung mikir, wah tempat itu rame, pasti bagus atau murah nih. Keramaian itu ngundang keramaian lagi. Jadi tips praktisnya nih, kalau Anda punya warung, ajak aja teman-teman buat nongkrong di sana biar kelihatan rame. Orang yang lewat pasti jadi penasaran dan pengen mampir. Lalu rahasia ketiga buat jualan lebih banyak, strategi dikit tapi banyak. Maksudnya apa sih? Gini, jangan cuma fokus jualan eceran satu persatu ke konsumen akhir. Coba deh jual dalam partai besar ke para penjual lain, reseller, agen, atau distributor. Untung per barangnya mungkin lebih kecil, tapi karena mereka belinya ratusan atau bahkan ribuan, total omset dan keuntungan Anda justru bisa meledak. Dan gambar ini ngejelasinnya dengan sempurna. Modal reseller ini secara efektif mengubah pelanggan Anda jadi pasukan penjualan Anda sendiri. Anda nggak perlu lagi capek-capek jualan satu-satu, karena Anda udah punya tim yang ngebantu nyebarin produk Anda ke pasar yang jauh lebih luas. Oke, kita naik lagi nih satu tingkat di piramida. Setelah kita tahu cara jualan lebih banyak, sekarang pertanyaannya, gimana caranya jualan lebih cepat? Nah, kuncinya ada di efisiensi. Coba deh bayangin, mana yang lebih cepat dapat ikan? Mancing sabar-sabaran satu persatu atau langsung tebar jaring buat nangkap sekumpulan ikan sekaligus? Ya jelas dengan jaring dong. Analogi ini adalah inti dari rahasia pertama untuk jualan lebih cepat. Konsepnya disebut jaring lalu saring. Daripada susah payah nyari satu pelanggan spesifik, mending tebar dulu jaring Anda seluas mungkin. Contohnya nih, adain webinar gratis dengan topik umum yang menarik banyak orang. Nah, dari ribuan orang yang terjaring itu, baru deh Anda saring buat nemuin siapa yang paling potensial buat beli produk premium Anda. Jauh lebih efisien kan? Dan rahasia efisiensi jangka panjangnya adalah UUD. Eits, ini bukan undang-undang dasar ya, tapi ujung-ujungnya database. Siapa yang menguasai database pelanggan, dialah yang akan menguasai pasar. Setiap interaksi, setiap webinar, setiap penjualan, tujuannya harus sama, ngebangun daftar kontak pelanggan. Database ini adalah aset Anda yang paling berharga. Akhirnya, kita sampai di puncak piramida. Ini nih, level tertinggi. Gimana caranya jualan produk dengan harga yang lebih mahal, tapi pelanggan justru tetap ngantri buat beli? Kuncinya itu bukan di produknya,
tapi di nilainya. Coba pikirin deh, produk dasarnya bisa aja sama persis, tapi dengan sentuhan yang tepat, nilainya bisa berlipat-lipat. Gimana caranya? Yuk kita lihat contoh yang kita semua pasti tahu. Ini sebungkus mie instan. Di warung kelontong, harganya mungkin cuma beberapa ribu perak. Tapi, begitu sampai di kafe, dimasak dengan pas. Ditambahin telur, sayuran, terus disajiin di mangkuk yang cantik. Wih, dia berubah jadi hidangan yang bikin ngiler. Dan coba lihat perbandingan harganya. Dari yang cuma sekitar 2 ribuan, bisa jadi 12 ribu, bahkan lebih. Ini lonjakan harga yang gila-gilaan buat produk yang intinya ya itu-itu juga. Lantas, apa sih yang sebenarnya kita bayar lebih mahal? Tentu bukan cuma minyak kan, kita bayar untuk layanan karena kita nggak perlu repot masak, kita bayar tambahan bahan, telur dan sayurannya, kita bayar penyajiannya yang menarik, dan pengalaman makan di tempat yang nyaman. Itulah yang menciptakan nilainya. Nah, inilah inti dari menjual lebih mahal, nilai tambah. Ini adalah seni menggunakan kreativitas, pelayanan, pengemasan, dan keahlian untuk mengubah produk biasa jadi sesuatu yang premium, yang bikin orang rela dan bahkan senang buat bayar lebih. Jadi, mari kita rangkum perjalanan kita menaiki piramida penguasaan penjualan ini ya. Semuanya dimulai dari fondasi, yaitu pola pikir bahwa jualan itu membantu. Lalu, kita belajar jualan lebih banyak pakai pancingan dan psikologi massa. Kemudian, jualan lebih cepat dengan strategi jaring dan database. Dan di puncaknya, kita bisa jualan lebih mahal dengan cara menciptakan nilai tambah. Nah, sekarang pertanyaan terakhir buat Anda. Dari semua rahasia yang udah kita bongkar hari ini, strategi mana nih yang paling kena dan bisa langsung Anda terapkan buat mengubah cara Anda berjualan mulai besok?